Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya. Terima kasih sebelumnya, ini alhamdulillah diundang dan kita jumpa di walaupun lewat teknologi, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kita ngabuburit hari ini ya. Saya dalam presentasi mungkin kita santai-santai aja ngobrolnya, cuman tetap harus dibantu dengan screen supaya lebih mudah difahami ya. Izin share screen boleh ya? Jadi ya kita buka dulu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga di masa pandemi, ya insya Allah, saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua sudah survive ya sampai saat ini. Hanya ini kita untuk apa ya, sharing saja bahwa betul-betul ketahanan keluarga ini sangat berguna di masa pandemi. Ya, kita berharap rumah kita ini ya aman dan nyaman ya. Mungkin sudah aman, kita sudah jaga, anak-anak sudah atau keluarga sudah kita ajarkan jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Satu lagi sekarang jaga perasaan supaya rumahnya nyaman ya. Jadi sudah aman dan nyaman. Kenapa? Karena kita ada shock culture sedikit di awal barangkali karena terbiasa ada aktivitas di luar dan kita semuanya ada di rumah ya. Tentu ada ya budaya-budaya yang sering menjadi sesuatu yang akhirnya bisa konflik atau malah bisa menambah kemesraan ya. Nah, kalau saya bilang jaga perasaan ya, hari ini sedikit kita akan cerita tentang jaga perasaan ya. Mohon izin ini kami menjelaskan dari sisi ilmu otak, walaupun kita saat ini akan ya bersama-sama mengikuti penjelasannya mungkin lebih populer saja, karena saya tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu rumit di dunia medis, nanti malah membingungkan. Jadi inilah otak manusia terdiri dari dua, otak besar dan otak kecil, dan ini ada batang otak yang jalan di leher, dan nanti panjang ke bawah sumsum tulang belakang. Nah, ini otak dilihat dari atas ya. Ini otak manusia, otak besarnya Allah bagi dua, ya, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Nah, otak ke badan ini ternyata keluar serabut-serabut saraf. Ini keluar serabut-serabut saraf yang jalannya di tulang belakang. Ya, ini serabutnya banyak sekali Bapak Ibu. Dan ini kita sering sebutnya sumsum tulang belakang. Ya. Kemudian kalau dari tulang belakang ini ada lubang-lubang, ini ada kabel-kabel juga saraf keluar dari tulang belakang ke seluruh tubuh. Ya, ini namanya sistem saraf tepi atau perifer. Ya. Kabel ini atau sistem saraf ini itu kalau kita analogikan kerjanya itu mirip kabel listrik. Ya, sistem saraf ini membawa listrik dari otak, membawa listrik juga dari seluruh tubuh, dan tentunya listrik ini berisi pesan. Jadi sistem saraf membawa pesan. Ya. Baik pesan pergerakan maupun pesan perasaan, pesan intelektual, dan pesan yang ditangkap oleh panca indera. Ya. Jadi kalau kita ya ingin ke dapur misalnya, nanti pesan itu jalan ke dapur. Nah, makanya kakinya melangkah ke dapur. Ya, mau ambil minum misalnya, ya pesan itu ambil minum itu tangan akan mengambil minum karena pesan lewat sistem saraf ini. Dan pesan itu jalannya sangat cepat. Ya, dikatakan setiap pesan yang jalan di sistem saraf itu kecepatannya 320 km per jam. Jadi sangat cepat sekali. Ya. Dan sistem saraf ini juga membawa pesan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Ya. Kalau kita sedang sedih, itu pesannya jalan tuh di badan. Sedih, makanya seluruh badan sedih nanti. Kalau kita takut, ini jalan juga takut, makanya nanti kita takut. Bahkan kalau terlalu berlebihan, sedih, takut, marah, dan sebagainya, maka organ-organ dalam kita juga ini akan terganggu kerjanya, terutama jantung ya. Kalau kita terlalu takut, makanya jantung akan berdetak lebih dari normalnya, ya bisa-bisa di atas 100 kilo, detakan jantungnya 100 kali per menit ya. Dan paru-paru jadi sesak, yang tadinya tidak ada asma atau tidak ada bronkitis, tidak ada TBC jadi sesak, itu karena ya ketakutan yang sangat atau kesedihan yang sangat. Ya, kemarahan yang sangat. Nah, karena emosi yang di otak ini akan jalan di badan. Ya. Dan juga yang ditangkap panca indera. Jadi apa yang kita ucapkan itu jalan di badan. Tadi Bu Heti mengatakan ya, sudah ingatkan kita lewat sebuah hadis bahwa kita harus memulainya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka basmalah itu akan jalan di badan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia juga jalan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan tubuh manusia ini kalau kita ucapkan kalimat yang ada kata Allah, itu mereka sangat gembira.
Kenapa? Karena sel-sel di tubuh manusia ini triliunan jumlahnya dan bisa berkomunikasi sel-sel di dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita informasikan sebuah kata atau kalimat yang termaksud itu dalamnya ada Allah, itu badan senang sekali. Makanya mengapa kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang kita dengar juga jalan di dalam badan ini. Apa yang kita lihat juga jalan. Misalnya kita membaca sebuah artikel yang menyedihkan, maka perasaan sedih itu juga jalan di badan. Mendengarkan berita yang menakutkan, maka perasaan takut itu juga jalan di badan kita. Ya. Dan sistem saraf tidak peduli, ini beritanya baik atau buruk. Dia tetap jalan di badan. Tetap jalan di badan. Makanya kalau kita mengeluh juga, maka keluhan juga jalan di badan ini. Untungnya Allah Maha Bijaksana, perbedaan antara kalimat baik dan kalimat buruk, itu Allah berikan waktu tunda untuk kalimat yang buruk. Ya. Kalau kata-kata yang baik, kalimat yang baik, pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, pemikiran yang baik, itu pas kita ucapkan langsung jalan di badan. Saya sehat walafiat, itu langsung jalan di badan saya nih, sehat walafiat. Tapi kalau misalnya saya bilang, bosen di rumah aja gitu ya, itu kalimat negatif. Rupanya Allah kasih waktu tunda. Kalau kalimat negatif, satu kali diucapkan dia belum jalan. Belum jalan. Tapi kalau berkali-kali diucapkan, baru dia jalan. Ada referensi yang mengatakan setelah 3 kali diucapkan, kalau nanti diucapkan lagi yang keempat jalan di badan. Tapi ada yang mengatakan yang 3 kali sudah jalan. Makanya kalau saya bilang bosan, terus kemudian saya ulang-ulang sampai 3-4 kali, maka dia akan jalan. Ya, jalan di badan. Nah ini luar biasanya sistem saraf tahu juga sebetulnya mana kalimat baik dan kalimat buruk. Kok bisa ya? Rupanya kalimat-kalimat positif atau kalimat-kalimat yang baik apabila kita ucapkan baik secara sir atau secara zahir, itu frekuensinya energi yang tinggi atau positif. Jadi sistem saraf tahu, oh ini energi yang sebatas frekuensi di atas 200 Hz. Maka dia jalan. 1 kali langsung jalan. Tapi kalau yang negatif, karena semua kalimat negatif itu frekuensi kalimat itu di bawah 200 Hz, ya tubuh sistem saraf kalau pertama dia ucapkan dia nggak mau jalan dulu. Kalau diulang-ulang baru jalan. Ini makanya mengapa kalau kita berniat baik, baru niat baik saja sudah dapat pahala 1. Kalau kita melakukan niat baik itu pahalanya berlipat ganda, ya bisa sampai 10. Tapi kalau niat buruk, baru 1 kali diucapkan niat buruk, baru niat dia belum dikenakan dosa. Tapi apabila niat buruk itu dijalankan, barulah dosanya dihitung 1. Kenapa? Karena niat buruk apabila dijalankan itu pasti dia sudah ulang-ulang itu. Ulang-ulang diucapkan atau ulang-ulang dipikirkan itu. Makanya dia jalan. Sehingga orang yang sudah melaksanakan niat buruknya, itu sudah dihitung dosa. Dan karena maha bijaknya Allah, dosanya dihitung 1. Kalau niat baik, waktu dilakukan malah pahalanya 10, ya. Jadi inilah makanya sebisa mungkin kita mengucapkan yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, dan melihat yang baik-baik, ya. Ramadan ini selalu melatih kita untuk hal-hal yang baik-baik dan menahan yang buruk. Itulah makanya tingkatan puasa kita mungkin sudah bisa sampai di tahap saum, ya. Saum itu bukan hanya menahan lapar, haus, dan hubungan intim suami istri di siang hari atau fajar sampai maghrib, tetapi juga sudah menahan untuk ya tidak mengucapkan yang buruk, melihat yang buruk atau mendengar yang buruk, ya. Itu sudah tingkatannya saum. Nah, jadi sekali lagi sistem saraf ini sangat bekerja, ya. Apapun yang kita ucapkan, kita lihat, kita dengar, dan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, ya. Jadi ini sistem saraf ini luar biasa listriknya dan dia bawa pesan, ya. Nah, di otak manusia ternyata memang Allah ciptakan otak emosi di dalamnya itu. Kita sering sebutnya sistem limbik. Ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau lihat otak emosinya, coba lihat kepalanya gini. Kalau Bu Heti kecil, Bu. Pasti mungil ya. Di emosinya mungil. Ya. Nah, jadi kalau ini otak dibelah, dilihat dari samping kiri, ya, ini di tengah ini otak emosi. Diciptakan, diletakkannya di tengah. Ini namanya sistem limbik. Ya. Bukan hanya manusia saja yang punya otak emosi, hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Jadi manusia punya otak hewan mamalia. Ini di tengah persis. Dan manusia lengkap, selain punya otak mamalia, punya juga ini batang otak, ini otak reptil. Manusia punya otak reptil. Ya, lengkap, ada reptilnya, ada mamalianya. Nanti yang membedakan dengan mamalia yang lain, ini otak neokorteksnya. Kalau manusia lebih tebal, ya, lebih lebar. Ya. Nah, ini dia. Jadi makanya mengapa kita ya ada emosi.
Kalau kita bicara emosi, tentu tidak hanya yang buruk saja, tetapi ada yang baik juga. Ya. Sedih, kesal, marah, takut, ini ada di sini. Kemudian gembira juga, semangat, ya bersyukur, ini ada di sini. Dengan perangkat-perangkatnya, makanya disebutnya sistem limbik. Kalau batang otak atau batang reptil, itu cuma 2 responnya, fight or flight. Serang atau lari. Makanya manusia juga punya sifat reptil. Makanya kadang manusia tuh sifatnya kayak ular, ya, kayak buaya, ya. Kenapa? Karena punya otak reptil ini. Cuman reptil itu, kalau kita ketemu ular di jalan atau di hutan, dia patok kita itu bukan marah. Itu karena responnya fight, dia serang kita. Ular kalau kita ketemunya agak jauh, dia nggak serang kita, dia flight, dia lari. Ya, jadi dia bukan marah dan bukan takut, tetapi fight or flight. Sama manusia juga gitu, kalau ketemu ular lari, kita juga lari, karena kita juga punya otak reptil. Kenapa manusia diberikan Allah otak reptil? Karena ada hal-hal yang harus disikapi dengan otak reptil. Ya. Hal-hal yang berbahaya sekali, misalnya kita jalan dirampok, itu harus pakai otak reptil untuk bersikap, merespon rampok itu. Fight or flight, pukul dia atau kita lari. Jangan pakai otak intelektual. Ya, kita dirampok tuh kita pakai otak bijaksana, itu terlalu repot itu. Makanya Allah kasih otak reptil. Kita dikejar anjing gila, itu harus pakai otak reptil. Jangan pakai otak kasihan. Ya. Kenapa kalau kita dikejar anjing gila? Anjing gila itu bahaya, dia kadang-kadang membawa rabies. Ya. Si ciri anjing gila itu tadi, kalau anjing biasa, dia lihat kita susu, dia pergi. Tapi kalau anjing gila, dia akan liatin kita terus dan liurnya mengalir. Dan dia pasti akan kejar kita. Makanya harus pakai otak reptil. Serang atau kabur kita. Kalau ada batu besar di situ, ambil, lempar. Ya, ini nggak usah pakai otak kasihan. Kasihannya anjing gila, jangan. Kenapa? Karena bahaya. Makanya Allah kasih otak reptil. Atau sekalian kabur sebisa-bisanya, gimana kabur? Ya. Nah, itulah kenapa Allah kasih otak reptil pada manusia. Ya. Dan Allah juga lengkapi manusia dengan otak mamalia, otak yang lebih banyak variasi emosinya. Ya. Sehingga manusia itu kadang bisa sedih, kadang bisa takut, kadang bisa jengkel, kadang bisa juga semangat, kadang bisa bersyukur. Kenapa? Karena program itu semua ada di sini. Kalau ilmu di mana? Ilmu di sini masuknya, di otak yang depan. Kita belajar, saya misalnya belajar ilmu kedokteran di Makassar dan kemudian saya koas di Jogja. Ya, ilmu-ilmu kedokteran saya masuk di depan sini. Tapi tentunya masuknya ya dari proses panca indera. Dari mata, dari telinga, ya. Dia tidak langsung ke atas sini, tapi dari mata, telinga, dan ucapan, dia ke bawah dulu, ke otak reptil, baru ke otak mamalia, baru bisa masuk ke depan. Jadi kalau kita berilmu tuh begitu, belajar. Jadi dari panca indera ditangkap, masuk, kumpul dulu di otak reptil, baru masuk otak emosi, baru masuk ke depan. Ya. Makanya kadang kalau seorang anak atau siapapun yang mau belajar, ya, dia sudah kesal sama gurunya, makanya ilmunya cuma masuk sampai di sini batang otak. Ya, kalau ada anak, ada murid nggak suka sama gurunya, cuma 2 tuh, fight or flight. Ya, tapi rata-rata flight, dia nggak mau masuk itu, ya, ngumpet di kantin atau kabur bolos, itu dia flight berarti. Ya. Tapi ada juga sekarang murid-murid sekarang dia fight, dia pukul gurunya, itu karena otak reptilnya yang sedang tegang. Ya. Ada juga orang belajar, otak reptil sudah nggak tegang, dia senang sama gurunya, makanya otak reptilnya sudah mengizinkan. Tapi dia sedang sedih. Kenapa? Karena pagi-pagi waktu mau sekolah, ya, atau mau belajar dari rumah, ibunya marahin dia, sedih. Maka otak emosi bisa memblokir ilmu yang untuk masuk ke otak intelektual. Itu makanya mengapa kita harus sedemikian rupa untuk ya menjaga perasaan. Apalagi anak-anak ya kan belajar ulangan semua dari rumah, tentu dengan media ya. Kita harus jaga perasaan. Itu makanya tadi kita harus jaga perasaan supaya nyaman ya. Kenapa? Karena itu tadi setiap dari otak dia akan jalan di badan. Ya, itu dia. Nah, kemudian sekarang ini kondisi sekarang kita seringnya atau kebanyakan dari kita batang otak dan otak emosinya tegang. Kalau tegang, makanya ilmu di prefrontal ini yang di depan tidak terakses. Kita mungkin sudah belajar sebelum PSBB ya, teman-teman ibu-ibu di pengajian Wikoya ya, belajar dari guru-guru siapapun gurunya, itu ilmunya masuk di sini. Kita ngaji, baca Quran, masuk di sini. Kita tahu artinya, tafsirnya masuk di sini, baca hadis masuk di sini. Dengarkan tausiah, dengarkan ceramah masuk di sini, baca buku masuk sini juga.
Ya. Tapi tadi dia harus lewat di sini dulu. Makanya terkadang ya gurunya sama, pelajarannya sama, kelasnya sama, tetapi daya tangkap berbeda tergantung batang otaknya dan otak limbik sistemnya, tergantung otak reptil dan otak mamalianya. Kalau tegang ini susah. Ya. Bahkan ya pada saat anak-anak sudah belajar terus ujian karena tegang, ini ilmu yang sudah di dalam nggak bisa keluar. Dia terblokir oleh otak emosi. Ya, harusnya dia keluar ke sini sehingga ya anak ini menulis apa yang dia tahu, yang ditanyakan di ulangan tersebut. Nah, seperti itu. Kondisi pandemi sekarang membuat limbik sistem kita tegang dan otak reptil kita tegang. Untuk itu Allah ajarkan kita lewat surat Al-Baqarah ayat 155-156. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi sudah jelas bahwa ini kita diuji. Ya, mungkin kita sedang ini sangat takut ya. Bahkan kekurangan harta tentu ini berdampak ekonomi yang luar biasa dan bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Kekurangan jiwa juga dan kekurangan buah-buahan. Ini mewakili makanan minuman ya. Tetapi Allah tulis buah-buahan itu berarti buah-buahan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Buah-buahan ini makanan surga. Saat ini kalau perlu itu sebisa mungkin kita makan buah-buahan lebih banyak karena untuk meningkatkan imunitas tubuh untuk buah-buahan. Tapi itu tadi kondisi saat ini kadang-kadang kekurangan buah-buahan. Kekurangan pasokan atau kekurangan uang untuk beli buah-buahan. Jadi kita diuji. Namun Allah kasih solusinya dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali pada Allah. Ya, ini. Ternyata kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka batang otak dan otak limbik ini atau otak mamalia yang tadinya tegang jadi rileks. Ya. Itulah makanya kalau kita ada sedikit rasa takut, rasa kekurangan, Allah ajarkan kita untuk ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kita sudah ucapkan, tetapi kadang-kadang kita mengucapkan sesekali saja. Bahkan banyak orang tidak tahu kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan pada saat kita diberikan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan. Banyaknya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada saat kematian kah atau musibah besar. Padahal ada rasa sedikit takut saja atau rasa lapar, kekurangan harta, sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini ya ciri-ciri orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar itu diberikan kabar gembira. Berarti ya ada sesuatu yang luar biasa dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau hari ini kita sudah ngomong ya karena lagi takut innalillahi wa inna raji'un. Itu insya Allah langsung tenang itu. Otak yang limbik sistemnya ini yang tegang langsung rileks. Makanya tenang. Ilmu-ilmu yang sudah ada di otak kita di depan kita ingat lagi. Oh iya ya tenang aja kan Allah Maha segalanya kan gitu ya. Kan kita ilmu kita sudah belajar ya. Mungkin sudah banyak atau mungkin masih sedikit tetapi prefrontal ini tidak pernah penuh ini sampai kapanpun umur kita. Sampai kapanpun kita belajar ya. Dan kalau pelajaran itu diulang-ulang itu memperkuat informasi yang ada di prefrontal ini. Nah, itulah makanya kita ya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian di otak emosi itu lebih variasi perasaannya. Kalau tadi otak reptil kan cuma 2 tuh, fight or flight, serang atau kabur. Kalau otak mamalia lebih banyak, ini ada sekitar 9 jenis. Ya. 6 yang nuansanya negatif, 3 yang nuansanya positif. Ya. Ini kalau yang udah mulai semangat ke atas ini frekuensinya 200 Hz lebih nih. Kalau ke bawah makin turun, ini cuma 50, 40 ya. Nah, tapi ini semua ada di otak kita dan nggak bakal hilang. Ya. Makanya kalau kita sedang takut, kemudian kita berdoanya, ya Allah hilangkan takutku, ya. Sebetulnya nggak apa-apa juga, itu kan permohonan. Tetapi kalimat hilangkan takutku tidak tepat untuk otak. Dia lebih tepat, ya Allah angkat takutku, angkat sedihku. Kenapa? Karena memang ini mau diangkat, mau naik ke atas. Ya, kok kayak level begini ya Bu Aisyah, tangga begini. Iya, ini sudah diteliti berdasarkan powernya, hertznya itu diatur sehingga nampaknya kayak tangga. Ya Allah angkat marahku ya Allah. Ya Allah angkat sombongku. Itulah makanya istilah sekarang adalah move on. Ya. Dan kadang sudah di atas kita udah semangat nih, di rumah sudah semangat, bebenah, ya sudah seneng, ya bantu-bantu rapikan rumah. Dengar berita,
bahwa PSBB diperpanjang, itu bisa kita turun lagi ke sini ketakut. Hah, diperpanjang? Sebetulnya pada saat kita rasa ada takut begitu atau kaget gitu, segeralah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya yakin kita semua sudah melakukan itu, ya. Ini kita untuk menambah, oh kayak gini kok, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi sebuah tambahan referensi bahwa oh kalau kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya sedih dan takut kita itu naik ke atas. Selain itu apa saja yang bisa kita ucapkan? Tentu kalimat-kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita. Ya. Paling afdal adalah istighfar. Ini juga istighfar sudah diteliti nih. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Keutamaan istighfar sebetulnya banyak hadisnya, kita pakai satu hadis. Satu hadis saja ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Jadi ini ada beberapa yang sama seperti ini. Ada 3 keutamaan istighfar. Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap kondisi sekarang ini sulit, maka istighfarlah perbanyak. Allah akan memberikan solusi. Ya, kalau kita anggap sekarang ini masalah, maka beristighfarlah perbanyak karena Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap masalah. Kalau kita anggap sekarang kekurangan harta kita, maka kita istighfarlah perbanyak karena Allah akan memberikan rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Artinya apa? Kalau kita lagi kekurangan uang, pantang berpikir pinjam uang siapa ya? Minta sama siapa ya? Itu nanti membuat kekecewaan kadang. Kita pikir, minta sama kakak kali dikasih, nggak dikasih. Itulah makanya mending istighfar aja dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah akan memberikan rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Macam-macam nanti, apakah memang datang ya kita ya Allah uangnya nggak cukup ini buat tajil, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Datang ada yang bawain cendol, ada yang bawain es kelapa muda, ada yang bawain kue, bisa begitu, ya kan? Dan rezeki manusia itu dikatakan ada 99 pintunya. Gaji yang kita mungkin saat ini kerja dan kita dapat gaji bulanan itu baru 1 pintu. Masih ada 98 pintu yang harus dibuka. Caranya ternyata gampang. Perbanyak istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok gampang banget? Memang iya gampang. Ya. Kenapa? Karena nanti pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu kalimat astagfirullahaladzim, dia jalan di badan. Kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dia jalan di badan. Ya. Lambung yang tadinya kumat, ya, asam lambungnya meningkat karena sedih, karena kita istighfar, mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, lambung akhir yang tadinya rewel jadi mulai kembali diam. Asam lambung turun lagi. Paru-paru yang tadinya kesel ya, dan makanya dia sesak, kita astagfirullahaladzim, kita mohon ampun, paru-paru kembali lagi ke frekuensi yang normal lagi. Dan pada saat istighfar itu dilafazkan, astagfirullahaladzim, itu terjadi pertukaran ya karbon dioksida dan oksigen di hidung kita, sehingga oksigen yang masuk di paru-paru akan cepat dibawa ke jantung, pertukaran, jantung memompa darah, darah membawa oksigen yang banyak dan nutrisi, akhirnya otak diberikan oksigen, dan yang tadinya otak mamalia atau otak emosi itu yang tegang, akhirnya rileks lagi. Makanya istighfar, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu akan membawa oksigen banyak masuk ke dalam. Kenapa? Karena karbon dioksida keluar. Kalau kita istighfar ya, astagfirullahaladzim. Perhatikan hidung setelah istighfar, astagfirullahaladzim. Itu hidung langsung ambil oksigen. Ya. Nafas biasa juga ambil oksigen, tetapi nafas biasa, oksigen yang diambil cuman sekitar 1 liter volumenya. Tapi habis istighfar, karena karbon dioksida keluar pada saat kita melafazkan istighfar, oksigen ditarik oleh hidung secara otomatis dan volumenya lebih banyak. Kurang lebih 5 liter. Sehingga ya, kalau oksigen banyak masuk ke dalam tubuh, semua yang sakit-sakit, semua yang tegang-tegang langsung ya, pelan-pelan kemudian dia rileks. Itulah makanya sebisanya kalimat-kalimat thayyibah ini dilafazkan. Ya. Kalau disirkan, dibatinkan bagaimana? Dia juga tetap jalan. Tetapi ya, kita misalnya istighfar dalam hati atau kita batinkan atau sirkan ya. Arti dari istighfar itu, saya mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, itu tetap jalan di sistem saraf karena dia membawa pesan. Hanya kurang pertukaran karbon dioksida dengan oksigennya. Makanya lafazkan itu tadi. La ilaha illallah,
Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Luar biasa, ya. Bahkan pada saat Fatimah Az-Zahra kecapean, ya, kerja di rumah nggak ada yang bantuin, harus giling gandum untuk jadi tepung, kemudian jadi roti untuk dimakan sehari-hari, sampai tangannya rusak. Saking dia udah capeknya Fatimah Az-Zahra, dia berniat minta sama ayahnya tawanan perang untuk dijadikan khadimat. Karena Fatimah dan Ali bin Abu Thalib dengar Rasulullah membawa tawanan perang banyak, dia berharap minta satu aja untuk bantuin di rumah. Ya. Tapi tidak dikasih oleh Rasulullah. Karena tawanan perang itu diniatkan oleh Rasulullah untuk ya ditebus dengan uang, dan uangnya itu diberikan kepada fakir miskin dan pada para pejuang-pejuang pada saat itu. Makanya nggak dikasih. Rasulullah kalau untuk urusan rumah dia nggak mau pakai fasilitas pekerjaannya. Ya. Tetapi apa? Rasulullah bilang sama Fatimah dan Ali, apakah kamu mau saya ajarkan ya sesuatu yang apabila itu disebut-sebut maka itu lebih power, lebih dahsyat dibanding satu khadimat atau satu mbak di rumah. Maulah, Fatimah pasti mau dan Ali mau. Ya. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah bilang, ya, bertasbihlah, subhanallah, ucapkan 33 kali. Bertahmidlah, alhamdulillah, ucapkan 33 kali. Dan bertahlillah, Allahu Akbar, ucapkan 33 kali. Itu akan memberikan energi yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, ya, pada tubuh manusia. Itulah makanya diabadikan di dalam ritual kita berdoa, kita bertasbih, bertahmid, dan bertahlil. Kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, itu ada power, ada oksigen yang masuk ke otak manusia, dan tentunya kita akan diberikan energi yang luar biasa oleh Allah. Ya? Nah ini dia, makanya kita coba deh, mulai sekarang kita lebih lagi, sebisanya dilafazkan. Karena kalau dilafazkan dia pertukaran karbon dioksida dan oksigen ini masuk di otak. Jantung ini adalah sesuatu organ yang kerjasama dengan otak. Ya, ini jantung ini punya pacemaker, dia punya alat pacu jantung. Jadi kalau perasaan negatif, sedih misalnya, sedih dari otak, kan rumah sedih di otak. Jalan lewat sistem saraf, sebelum di jalan ke seluruh badan, mampir dulu jantung. Jantung akan memperkuat 5.000 kali rasa sedih itu. Makanya kita merasa sedih itu bukan di otak, tetapi di dada. Kenapa? Karena ada jantung yang memperkuat 5.000 kali. Takut. Dia turun ya, takut sampai di jantung dikasih 5.000 kali, 5.000 tuk, makanya dada kita langsung tuk. Ya. Untuk itulah makanya kadang-kadang kalau kita sering ketakutan, sesedihan ya atau marah, ya itu bisa mengganggu fungsi jantung. Apalagi yang punya turunan ya sakit jantung. Nah itu dia. Tetapi perasaan-perasaan yang baik pun, perasaan-perasaan yang gembira pun, bahagia dan positif, itu juga akan mampir di jantung dan memberikan ya dentuman juga, tetapi lembut dentumannya. Ya, frekuensinya lembut. Amplitudonya tidak besar seperti kalau emosi negatif. Ya, itulah jantung. Makanya kita harus jaga baik-baik pikiran kita, perasaan kita untuk tidak memberatkan jantung. Ya. Baik, kemudian yang saya mau cerita adalah otak manusia ini ada energinya. Ini dicek dengan ini alat EEG nih, elektroencephalogram. Jadi yang energinya bisa diukur itu otak dengan EEG dan jantung dengan EKG. Ya. Jadi ada frekuensi ini, ada listrik yang jalan di otak. Makanya terkenal ada istilahnya brainwave energy, gelombang energi otak. Biasanya ada 4 jenis, ada istilahnya gelombang beta, gelombang alfa, theta, dan delta. Ya. Gelombang beta itu putaran energi atau putaran listrik di otak itu cepat, 13-28 siklus per second, muter dia. Itu biasanya kondisi aktif bekerja, bermain yang penuh tantangan. Nah, itu gelombangnya di beta itu. Ya, pikiran analitis juga di beta. Ini gelombang stres ini beta ini. Ya, makanya kalau selama ini kita kerja, itu bisa di beta terus nih. Ya. Harusnya ya kita juga punya alfa. Alfa itu putarannya 7-13 siklus per second. Ini kondisi relaksasi. Kalau kita lagi ngelamun itu di alfa. Relax, ya itu di alfa. Sholat, kita permulaan sholat, ya rakaat pertama itu sudah di alfa. Rakaat kedua di alfa, rakaat berikutnya langsung masuk theta. Theta ini ya, putaran energinya 3,5 sampai 7 CPS. Kalau 7 siklus per second itu kita kondisi meditatif atau meditasi. Termasuk sholat. Ya, turun lagi sampai 5 siklus per second itu mimpi kita, tidur bermimpi. Kalau mau tahu pasangan kita bermimpi apa enggak, waktu dia tidur tutup mata,
itu matanya goyang kanan kiri. Kalau ada orang tidur matanya goyang kanan kiri, oh itu lagi mimpi tuh. Ya, itu berarti gelombangnya sedang di sini, di theta. Ya, ini gelombang tidak ada stres. Ya, dan ini gelombang yang menimbulkan kreativitas. Ya. Ide-ide kreatif itu di theta. Ya. Ada lagi satu gelombang namanya delta. Delta ini sekitar 0,5 sampai 3,5 siklus per second. Ini kondisi tidur lelap, istirahat total, penyembuhan alami di sini. Tapi ada lagi nih, kalau yang 0,5 ini koma. Kalau kita koma itu 0,5, dia lamban banget, makanya tidak ada kesadaran ini. Tidak ada kesadarannya. Makanya juga itu mengapa kalau kita merasa ada gejala sakit itu disuruh istirahat, disuruh tidur supaya berada di delta. Karena kondisi ini penyembuhan alami tubuh kita itu. Virus ini kan ya dia nggak bisa mati dia, cuman bisa dilemahkan saja. Makanya harus istirahat, tidur. Nah, kita juga yang selama ini mungkin kerja keras dan kemudian disuruh bekerja dari rumah, tentunya ya energi kita, energi otak kita itu tidak terus-terusan di beta. Bisa jadi sesekali di alfa selama di rumah ini. Bahkan mungkin kita bisa istirahat dengan tenang, sholat dengan tenang supaya di theta. Karena kalau otak kita di theta, kita punya kreativitas. Allah kasih ilham, ya Allah kasih petunjuk. Kalau kita ada di theta. Bisa jadi salah satu hikmah daripada kita semuanya ya stay at home atau work from home, study from home, itu diharapkan tidak keseringan di beta ini. Berharap kita ada di alfa, theta, sholatnya nggak buru-buru, istirahat juga nggak buru-buru. Makanya saatnya memang kita istirahat. Supaya apa? Supaya menerima petunjuk-petunjuk Allah. Setelah ini mau apa ini? Ada apa ini setelah ini? Ya, kita bikin apa? Itu tadi. Semua penemuan baik pesawat terbang, mobil, motor, bahkan ya gadget itu penemunya dalam kondisi theta. Dia relax, ya, meditasi. Buat orang-orang yang memang tuntunannya bukan sholat, dia menggunakan meditasi dan yoga untuk masuk di theta. Kita umat Islam bersyukur beruntungnya ada ibadah khusus yang Allah perintahkan, yaitu sholat. Sholat itu kalau dilihat oleh orang-orang yoga atau yogis, apa mereka katakan? Itu yoga yang paling praktis dan paling efektif. Berarti dia pada saat kita sholat, kita ada di sini. Di 7 CPS. Ya. Atau kalau baru-baru pertama sholat, mungkin di alfa, rakaatnya semakin banyak, karena kita nggak buru-buru keluar, makanya kita rileks di rumah, santai, nggak buru-buru, tumak nina, mungkin sampai di theta. Ini sebetulnya diharapkan saat ini, pada saat kita ya stay at home ini. Kenapa? Karena di otak itu ada filter sistem aktivasi retikular. Apa sih ini? Jadi otak ini ada pintu bawah sadar dan ada pintu di bawah pori-pori otak itu yang bisa menerima atau menangkap petunjuk atau menangkap ilham. Walaupun petunjuk itu ada dua ya, ada petunjuk yang sudah tertulis dalam kitab suci Quran dan ada juga petunjuk yang membentuk sebuah gelombang atau vibrasi. Kalau kita di gelombang beta atau gelombang stres, dalam kondisi kerja, dalam kondisi di atas 13 siklus per second, itu filternya tertutup. Maka kalaupun ada ide, susah keluar. Ide kreatif nggak muncul. Ya. Alfa dan theta membuka filter sebagian terbuka. Nah inilah, kita bisa mengeluarkan ide kreatif, dan juga kalau ada petunjuk kita bisa serap. Ya. Kalau delta, ini pintunya, filternya terbuka lebar. Nah ini malah bisa masuk tapi keluar lagi cepat. Itulah makanya kalau kita lagi tidur lelap, digangguin orang, dikasih garam di mulutnya, itu terasa saat itu juga. Tapi pas bangun dia nggak rasa. Tadi kamu rasa nggak saya kasih garam di mulut? Nggak rasa. Kenapa? Karena filter pada saat delta ini terbuka lebar. Dia masuk, informasinya langsung keluar lagi. Kalau yang sebagian terbuka, dia masuk, ya dia bisa di dalam agak lama. Ya, ini itu dia, makanya mengapa kita diminta istirahat. Mumpung masih dikasih istirahat, dan istirahat kita bukan istirahat sakit ya. Beberapa orang pernah istirahat karena sakit. Kalau sekarang kita sehat disuruh istirahat, bahkan yang stay at home, kita tetap di rumah tenang-tenang aja jadi pahlawan. Ya, itu sebetulnya ya salah satu hikmahnya adalah kita diminta tenang. Tenang, karena kalau dengan tenang, imunitas meningkat, kreativitas meningkat, ya, vitalitas meningkat. Itulah makanya kita tenang-tenang aja, nggak usah gaduh gelisah, nggak usah juga ya merasa kenapa sih begini, karena itu bahaya, sistem saraf akan membawa pesan.
Dalam surat At-Tagabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada kolbunya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Inilah berkali-kali Allah dalam ayat suci Quran menyampaikan musibah itu atas izin Allah. Musibah itu tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya kita diminta tingkatkan keimanan kita, mumpung Ramadan nih. Dan Allah bilang kalau kita beriman, niscaya. Niscaya ini kalimat yang kata yang luar biasa ini. Ini bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada kolbunya. Jantung yang tadi kita bahas, itulah yang disepakati sekarang oleh ulama neuroscience, itulah kolbu jantung. Tadi jantung kita tahu dia punya frekuensi. Otak juga punya frekuensi. Makanya ya jantung ini bisa juga ya seperti otak kerjanya. Kenapa? Karena di jantung itu, kalau kita lihat sebentar ya, di jantung itu ada sel otaknya nih. Di jantungnya ada sel otak sekitar 40.000. Kalau di otak, sel otaknya sekitar 100 miliar ini. Ya. Kalau di jantung 40.000. Makanya pada saat kita bisa rileks, otak terbuka, jantung pun terbuka. Nanti Allah memberikan petunjuk di jantung kita, dia merekam petunjuk itu, merekam memorinya, dan dia ngasih tahu ke otak lagi bahwa nanti kamu lakukan begini, ya, begini, nanti begini. Nah, itulah yang nanti kita harapkan dalam kondisi kita tenang ini, ya, dan dalam kondisi kita latihan di bulan Ramadan ini. Ya. Dan terakhir sebelum kita buka tanya jawab, ya, tubuh manusia itu berlapis-lapis Allah ciptakan. Lapisan paling permukaan yang ini kita pegang dan kita lihat kulit, wajah, mata, hidung, mulut, kaki, ya, itu lapisan paling permukaan. Lapisan berikutnya nanti ada organ-organ tubuh. Lapisan lagi dari organ-organ tubuh itu ada sel-sel. Dari sel-sel ada DNA. Dan dari DNA nanti sudah masuk ya, ini lapisan atom, kemudian masuk ke partikel atom, partikel subatom, itu ternyata yang padat lenyap. Adanya frekuensi, malah frekuensi gelombang. Makanya manusia ini punya badan seluler yang badan lapisan utama ini, dan badan bioplasmik lapisan paling lembut. Jadi manusia ini punya gelombang elektromagnetik. Kalau dalam konsep Islam, manusia punya cahaya, punya nur. Nah ini potensi yang tak bertepi. Kenapa? Karena sinyal ini nanti yang membawa pesan. Pesan apa? Pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka. Maka pada saat kita terlalu takut, dan tidak cepat-cepat kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak cepat-cepat kita hilangkan atau naikkan dengan istighfar, maka takut itu selain jalan di badan, dia merusak organ tubuh. Rasa takut itu di-broadcast oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Yang bahaya apa? Ya, gelombang ini bisa menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik benda, dan menarik orang. Kalau takut, maka terbroadcast rasa takut itu, maka tanpa sadar kita menarik peristiwa yang tambah menarik kejadian yang tambah bikin kita takut. Bahkan menarik orang yang selalu membawa berita takut. Kalau kita sedih juga terbroadcast, dan dia akan menarik peristiwa yang tambah bikin sedih, ya, bikin kejadian sedih, menarik orang yang selalu bawa berita sedih. Itulah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Artinya kalau kita berprasangka baik, Allah akan memberikan yang baik-baik. Kenapa? Karena sinyal ini punya sifat menarik peristiwa. Ya. Dan kemudian, ya, sinyal ini juga akan menarik peristiwa bagi orang yang bersyukur. Makanya bila orang bersyukur, dia akan menarik anugerah-anugerah yang lebih banyak lagi. Tapi orang yang kufur, dia akan menarik bencana. Ya. Nah, untuk itu karena kita sekarang di kondisi pandemi, tentu izin Allah kita di rumah, makanya buat ya jaga perasaan agar selalu perasaan kita ini sebisanya di level energi yang positif. Kalau dia turun lagi, ada rasa takut lagi, ada rasa sedih lagi, ya kita ucapkan lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, agar emosi itu levelnya naik dan perasaan kita menjadi positif. Maka kita pun sehat dan kita menarik peristiwa yang tambah membuat kita sehat. Ya. Kalau orang merasa terpuruk terus, terpuruk, nggak cepet-cepet diangkat, maka dia akan mendapat nasib yang terpuruk juga. Ya. Tapi orang yang bahagia, maka dia akan menarik peristiwa nasib yang bahagia. Nah, inilah yang ada pada diri kita.
Mudah-mudahan ini bisa difahami, bisa diterima ya. Saya kembalikan ke Bu Heti lagi ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter. Luar Sama-sama biasa. Bu Heti. Jazakillah khair. Wa iyyakum.